warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Email Official. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, hari ini aku bersama Bapak Faiz dan juga bersama saya biasa manggilnya Bapak Satgas. Boleh disilakan? Bapak Rusdi aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusdi. Dan kita hari ini mau ngebahas tentang hari ini ada kebijakan baru ya di Saudi Arabia, khususnya mukimin ataupun yang ajnabi, apa bisa disebutnya Pak? Ekspatriat atau PMI ya? Iya, PMI seperti itu. Kita akan bahas itu, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga matikan loncengnya biar tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Email Official. Dan Pak Islamat juga Bapak Rusdi ya? Bapak Rusdi. Atau dia dikenalnya apa? Nova Noviana ya? Iya, Nova Noviana. Oke sahabat, pada kesempatan ini memang Arab Saudi dalam 2 hari ini beliau memberikan 2 kebijakan besar yang mana ini sangat berpengaruh khususnya bagi kita para PMI yang ada di sini, dan juga ternyata berimbas kepada para PMI yang ada di Indonesia yang ingin kembali dan termasuk yang dari Saudi ingin pulang ke Indonesia. Kebijakan pertama tentu mungkin sahabat sudah mengetahui semua ya, dari tanggal 3 kemarin, yaitu dimulai dari jam 9 malam, bahwa seluruh penerbangan baik keluar dan masuk Arab Saudi itu untuk sementara di stop atau dihentikan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya mungkin ini sudah banyak teman-teman yang membahasnya dari kemarin. Dan ternyata selisih 1 hari di tanggal 4-nya pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan baru, yaitu bukan main-main, ada 9 kebijakan yang mana kita harus hati-hati dengan ke-9 kebijakan ini, karena apabila kita melanggar hal itu maka kita akan dikenakan denda yang cukup besar ya. Ada yang 10.000 bahkan ada yang 20.000 ya kan. 20.000. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, karena kita sudah mendapatkan ya ini dari Twitternya Kementerian Dalam Negeri yang ada di Arab Saudi. Nanti saya akan bacakan satu persatu dan nanti akan saya tanyakan mengenai apa sih yang dimaksud dalam kebijakan tersebut ya. Dan kita akan musyawarah, dan ya nanti silahkan komen juga sahabat kalau ada sekiranya yang belum jelas. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi merespon munculnya indikator peningkatan kurva epidemiologi di beberapa wilayah Arab Saudi dan muncul gelombang kedua virus corona COVID-19 di dunia. Sebagai rilis Saudi Press Agency, hal ini disebabkan melemahnya penerapan tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap protokol yang ditentukan. Untuk itu, Kemendagri mengeluarkan aturan terbaru pada Kamis, tanggal 4 Februari untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengaturan menyesuaikan dengan kebutuhan situasi saat ini. Berikut keputusan yang diambil Arab Saudi demi menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah pandemi gelombang kedua di kerajaan, yaitu di kerajaan Arab Saudi. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Karena kenapa sahabat-sahabati semua, saya yakin sudah banyak yang menerima SMS ini atau sudah banyak yang membaca, tapi saya hanya ingin memperuntukkan karena banyak saudari kita yang juga agak males untuk membaca juga ya, dan juga males untuk membuka informasi. Tidak ada salahnya kita menginformasikan melalui YouTube ini sehingga lebih mudah untuk diterima ya, untuk diterima. Dan sekarang saya bacakan sesuai apa yang tertera ya, dan nanti kita bahas satu persatu. Kebijakan yang pertama yang dimulai dari tanggal 4 ini ya, jamnya sekitar jam 10 malam ya, kalau nggak salah jam 10 malam. Yang pertama yaitu menghentikan semua acara perkumpulan dan pesta. Di antaranya pernikahan, rapat perusahaan dan rapat perusahaan dan yang sejenisnya, baik di tempat
perjamuan atau aula pernikahan tersendiri atau di dalam hotel, termasuk di villa dan tenda yang digunakan untuk tujuan yang sama selama 30 hari dan memungkinkan diperpanjang. Jadi ini yang pertama, kita dilarang untuk mengadakan pesta ya, baik itu di rumah, di tenda, di hotel, di villa, itu tidak boleh mengadakan itu ya. Mengenai hal ini gimana Pak untuk tanggapan dari Pak Satgas? Ya, tanggapan dari saya pribadi sih ini ya kalau ini kan udah jelas intinya harus dilarang untuk, memang ada peraturan Arab Saudi itu enggak bisa 1 hari itu bisa 2 kali peraturan, karena ternyata ini diberhentikan untuk acara perkumpulan itu kita harus secara dadakan ini ya. Bahkan mungkin sudah banyak yang terjadwal tapi harus dibatalkan ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin mengadakan acara, baik itu selamatan lah atau untuk sementara kita berhenti dulu untuk menghargai kebijakan Arab Saudi, karena didenda juga loh. Betul. Dendaannya juga nggak sedikit pasti. Betul. Ini yang kedua ya. Yang kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan poin pertama yang barusan itu ya. Jumlah maksimal pertemuan dalam kegiatan sosial tidak boleh melebihi 20 orang untuk jangka waktu 10 hari dan memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi kalau untuk apa ini maksudnya Pak? Ya maksudnya kita nggak boleh berkumpul intinya nggak boleh kita berkumpul di satu tempat, satu ruangan di atas melebihi 20 orang. Walaupun ada acara walaupun atau tidak ada acara ya. Karena bisa ya itu kena denda Pak nanti. Kena denda. Iya, betul. Gitu. Jadi dan untuk yang 20 hari ini itu hanya berlaku masih dalam waktu 10 hari ya. Yang untuk berkumpul 20 orang ini hanya 10 hari pertama ini ya. Itu pun juga bisa diperpanjang. Ketiga, menghentikan semua kegiatan dalam acara hiburan untuk jangka waktu 10 hari dan memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi semua kegiatan hiburan yaitu mungkin seperti ya seperti kayak bioskop, kayak kafe, kayak kopi, kayak kafe-kafe kan itu kan ada perkumpulan itu kan banyak gitu. Jadi kan semua diberhentikan. Mungkin pameran juga ya. Oke, ini sahabat ya perlu diperhatikan juga. Dan ini yang keempat ya. Yang keempat, menutup semua bioskop. Oh, ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 ya. Menutup semua bioskop, pusat hiburan indoor. Indoor itu di dalam ruangan ya. Tempat permainan dalam ruangan, baik yang terdapat di restoran atau pusat perbelanjaan atau semisalnya, dan pusat olahraga untuk jangka waktu 10 hari yang memungkinkan dapat diperpanjang. Jadi ini gimana Pak? Ya sebenarnya intinya ya sama sih dari awal sampai yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat itu sama ya, menutup segala aktivitas untuk kerumunan. Jadi untuk sekarang di mal-mal itu kan biasanya ada permainan anak itu. Ya di restoran ya. Restoran juga ada permainan anak-anak itu juga sementara ini diberhentikan 10 hari bisa nambah ya. Ini untuk uji coba mungkin 10 hari ya. Dan tujuannya pastinya mengurangi kerumunan itu nomor 1 ya. Betul sekali. Ini yang kelima ya. Menangguhkan penyediaan layanan pemesanan makanan di tempat restoran, kafe dan sejenisnya dengan membatasi dengan layanan take away untuk jangka waktu 10 hari yang dapat diperpanjang. Bersama dengan itu dilarang terjadinya perkumpulan massa saat semasa di restoran. Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan untuk menutup tempat yang melanggar ini selama 24 jam. Jika pelanggaran diulang untuk pertama kali, penutupan akan dilakukan untuk jangka waktu 48. Jika pelanggaran diulangi untuk pertama kali, jadi kalau diulangi lagi, melanggar lagi, penutupan akan ditambah menjadi 48 jam. Dan untuk jangka waktu seminggu jika diulangi untuk kedua kalinya, jadi dalam 1 minggu 2 kali, dan selama 2 minggu untuk ketiga kalinya, dan untuk 3 minggu itu terjadi berturut-turut 3 kali. Jika pelanggaran diulang untuk keempat kalinya atau lebih, restoran akan ditutup untuk jangka waktu 1 bulan tanpa mengurangi penerapan hukuman lain yang ditentukan terkait dengan
pelanggaran tersebut. Kalau ini jelas ya. Ini yang ke-9 ya, yang terakhir. Kementerian Urusan Kota, Pedesaan dan Perumahan serta otoritas pengawas lain memperketat. Nah, ini kaitannya dari poin ke berapa ini? Dari poin ke 7, ke 8 dan ke 9 ini semuanya bahasan tentang ketatnya pengawasan ya. Masya Allah, sampai seperti itu. Iya ya, berarti kita walaupun sembunyi-sembunyi, kalau kamera CCTV ada di situ dan itu harus aktif karena sekali-kali mungkin diambil dan diperiksa oleh pihak pengawas ya. Jadi semua kayak pertokoan, kayak restoran, kayak semua itu apa kerumunan pusat perbelanjaan itu semua harus sekarang ini harus pakai CCTV. CCTV ya. Nah, suatu saat itu pasti didatang dia. Petugasnya itu datang ngecek ini sudah ada patuhan sudah mematuhi peraturan yang terbaru ini apa belum, kalau enggak ya kena sanksi nantinya. Nah, ini ada juga di sini ternyata peraturan di atas. Nah, ini bahas sahabat. Peraturan di atas akan mulai efektif, akan mulai digunakan ya. Mulai pukul 10 malam ini, yaitu malam ini tuh hari Kamis 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2021 Masehi. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus corona. Teman-teman sekarang ini pada rame di luar Pak membicarakan tentang peraturan baru yang mana kita mau belanja itu harus menggunakan aplikasi Tawakalna ya kan. Itu sering bertanya, ini gimana? Saya agak bisa, saya sudah download, pending terus kan gitu. Itu apakah benar sekarang itu untuk masuk ke bukan itu ya? Iya. Benar. Bentar. Itu gimana sih prosesnya Pak untuk aplikasi Tawakalna itu sendiri? Kalau untuk aplikasi Tawakalna itu yang jelas download di Android, HP Android, itu download, nanti kita ngisi data, terutama harus ngisi nomor IGOMA, terus setelah itu yang umur, ya biasa sih nomor password itu pasti ada. Nomor apa itu nomor IGOMA, terus umurnya harus sama dengan kelahiran, hari kelahiran harus sama dengan yang di KTP, yang di IGOMA itu. Yang di IGOMA. Dan tentu sahabat banyak bertanya, punya saya kok gak masuk nih? Iya, terutama saya. Sampean juga ya? Saya sudah mencoba berkali-kali, tapi kok katanya gagal. Ada yang salah. Iya, ada yang salah kan gitu. Jadi gini nih sahabat, sekarang memang benar diberlakukan. Kemarin saya mau masuk ke salah satu mall internasional Taif. Kemarin ternyata ditanyakan mana Tawakalnanya itu. Yang saya pikir apa sih yang ditanyakan dari situ, dan kebetulan sahabat karena saya sudah sering umroh kan kemarin, sudah punya aplikasi itu, sehingga saya tinggal tunjukin ternyata itu ada barcode kalau sudah diterima ya, seperti punya saya bahwa saya tidak teridentifikasi corona, artinya bebas lah. Akhirnya dia cuma lihat gini aja udah halus masuk gitu. Jadi tidak sulit. Nah, yang sulit teman-teman tentu yang mau masuk kan gitu, yang mau bikin Tawakalna. Tawakalna itu ada syaratnya. Tidak semua orang menginstal langsung masuk ya. Syarat yang pertama apa Pak? Harus punya Itamarna. Bukan. Apa? Syarat yang pertama itu harus punya absir. Jadi gitu. Orang pada bingung semua kan. Kalau masalah password di Tawakalna itu, kita mau dari tadi saya bilang Tawakalna apa Itamarna, Bu? Tawakalna. Dari aplikasi Tawakalna itu biasanya minta password. Untuk password pertama kita boleh menggunakan password kita. Namun setelah kita ADD atau kita ACC kan, kita lanjutnya nanti akan keluar password itu melalui nomor absir. Langsung ke HP yang didaftarkan di nomor absir gitu. Ada verifikasi itu. Ada verifikasi. Sehingga nanti ada keluar 4 nomor ya di HP yang sudah diverifikasi yang ada di Tawakalna, benar Pak ya. Ketik itu dan terjadi lagi, tidak semudah itu karena kemarin saya sudah daftarin teman ya. Saya daftarin teman kemarin. Saya mungkin ada sekitar 10 orang sudah saya daftarin melalui Tawakalna ya, sama Pak Satgas juga karena kebetulan waktu ngumpul ya. Ternyata tidak langsung diterima lagi. Saking sibuknya aplikasi itu, kita terkadang pending. Caranya gampang. Tekan lanjutin lagi gitu. Terus. Dan 5 kali baru kita diterima gitu.
Kalau sekiranya sudah diterima bisa di screenshot atau di foto supaya menunjukkan bahwa kita tidak terindikasi untuk ini ya, untuk virus corona. Jadi hati-hati sahabat, karena kenapa? Kalau kayak Mbak Emilia nih mau ke Bindaud, iya, mau ke jadinya, Panda, ya ya. kan kita ibu-ibu biasanya kan suka shopping-shopping atau kemana-mana seperti itu. Dan saya juga sudah mendengar kalau kita harus menggunakan Tawakkalna. Dan giliran saya udah seperti yang masuk ya? ceritakan tadi, saya udah download, saya udah masukin sesuai permintaan, tapi kenapa kok nggak masuk-masuk? Nah, terus caranya gimana? Kalau saya melihat ada aplikasi Absir, apa bisa masuk lewat situ? Oke. Jadi Absir itu ya sekarang di mana aja Pak? Itu kalau mau bikin Absir kan kita tidak harus ke Jawa saja ya. Itu kalau bikin nggak di maktab terdekat itu juga Bikinin. ngasih mungkin 20 real, tolong dibikinin, itu dibikinin, diproses cepet kok. Di toko-toko juga, mall-mall ya. Mall ada. Kalau di Taif sih di Taif International Mall. Terus bisa di mana Panda. itu? Di Panda ada. Di Panda. Ya. Ini untuk Pak Satgas nih yang kan menangani untuk Kota Taif ya. Iya. Itu ada masalah baru nggak untuk PMI yang ada di Kota Taif ini Pak? Yang ditangani oleh Pak Satgas. Soalnya kemarin saya dengar ada masalah ini ya, TKW ya. Masalah tiap hari itu ada juga masalah. Cuma kami kan belum nyampe ke saya. Yang nyampe baru kemarin itu ada seorang PMI 13 tahun nggak dipulangin, dan saya kaget. Ternyata dia tuh, saya udah sebelumnya komunikasi sama saya, tak suruh sabar atau gimana, karena ambil langkah itu saya sendiri nggak berani langsung ngambil itu. Saya suruh ke pihak aparat sini atau kepolisian terdekat. Ternyata dia nggak ke polisi, dia langsung lari ke jalan, ketemu orang sini, bawalah ke kantor polisi. Kebetulan baik ya. Alhamdulillah berkat polisi itu sampai di print outnya keluar dari Jawa ada juga data-datanya, dan alhamdulillah sekarang ditangani sama pihak KJRI. Oh, sudah di KJRI ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah memang dia itu kerjanya capek, mulai dari namanya pembantu mungkin lah capek ya, mungkin insya Allah ada hikmah di hak-haknya insya Allah akan didapatkan. Jadi itu sahabat, fungsi dari Satgas atau P4W ini, yang mana beliau akan membantu sahabat-sahabat kita, saudari-saudari kita yang ada di wilayah sekitar penugasan beliau, misalnya di Kota Taif. Dan kemarin itu benar sahabat, ada seorang TKW yang yang 13 tahun tidak dipulangkan, bahkan beliau tidak digaji ya, hanya digaji berapa kali dan akhirnya dia kabur dengan cara yang sedikit nekat juga. Namun alhamdulillah pertolongan Allah, beliau ketemu dengan orang baik dan dibawa ke kantor polisi, sehingga Pak Satgas ini yang mengurusi, dan beliau mendapatkan surat semua dari kepolisian termasuk dari Maktab Amal, dan akhirnya beliau dibawa ke KJRI. Inilah fungsi dari beliau. Jadi mau tidak mau kita harus tetap menghargai semua yang beliau lakukan ya, termasuk orang tua kita juga gitu. Ya, pastinya. Terus banyak sih tadi juga ada masukan itu, ada yang mulai tahun 2010 itu hilang kontak. Awalnya bisa komunikasi sama keluarga, tapi setelah di sini 3 bulan baru pertama datang 3 bulan bisa komunikasi. Setelah itu sampai sekarang ini, dari 2010 sampai sekarang hilang kontak. Tadi juga ada datanya, udah ada di saya. Insya Allah nanti akan saya laporkan, dilaporkan ke KJRI untuk ke Jakarta. Dan ini informasi penting bagi jemaah umroh yang masih ada di Arab Saudi, di Arab Saudi nih ya, masih ada di Mekah atau Madinah, itu karena penerbangan ini ditutup, disarankan untuk menghubungi muasasa atau travel atau maskapai. Jadi maskapai harus ya jelas ke muasasa lah, biar nanti komunikasi nanti suatu waktu saat ada penerbangan bisa langsung ada data-datanya langsung secepat, biar cepat gitu loh. Itu aja. Oke sahabat, bagi sahabat-sahabat PMI khususnya yang ada di Kota Taif ya, karena beliau ada di Taif, yang memiliki masalah atau apa bisa langsung komen atau DM di
Instagram saya Faiz82 atau Emailnya official. email official, atau langsung ke IG beliau apa? Komen aja di kolom Komentar aja ya. nanti Di akan kolom kami komentar. Komen saja di kolom komentar di bawah ya, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Satgas ya, terima kasih. Terima kasih Ya, oke. Pak Satgas, dan Demi- tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Betul sekali. Seperti itu ya, karena Oke. banyak banget manfaatnya buat kita semua, untuk kita yang mungkin di rumah Berbagi informasi. tidak tahu oh ini kemana, mau nanya siapa. Nah, kalian bisa mengerti di sini. Terima kasih udah menonton sampai selesai ya. Betul. Oke sahabat, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share supaya sahabat-sahabat yang lain juga tahu, dan kami juga semangat untuk memberikan informasi terbaru dari Arab Saudi, Termasuk Kota Taif. termasuk Kota Taif. Dari Kota Taif bersama saya Faiz Slamet Email ya official. dan Pak Satgas ya, Iya. Muhammad Rusdi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.